lagi dengan saya Lutfiana Puspitasari, owner Bidan Sahabat Bunda. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara membaca hasil USG pada usia kehamilan di atas 3 bulan, atau lebih tepatnya adalah kalau dalam medis sering disebut dengan trimester 2 dan trimester 3. Ya, baik, sebelum menyaksikan tutorial bagaimana cara membaca hasil USG, silahkan like, subscribe, and comment agar Anda selalu mendapatkan konten video-video menarik dari Bidan Sahabat Bunda. Ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk hasil USG pada usia kehamilan di atas 3 bulan. Ya. Setelah usia kehamilan 3 bulan ke atas, ketika Bunda memeriksakan kehamilannya, yang akan diukur oleh para dokter spesialis obgyn adalah yang pertama, bagaimana pengukuran dari diameter kepala janin Bunda atau yang sering disebut dengan BPD, diameter biparietal. Yang kedua yang diukur adalah namanya head circumferential atau lingkar kepala. Yang ketiga yang diukur adalah abdomen circumferential atau lingkar perutnya janin. Yang keempat yang diukur adalah femur length atau tulang paha. Kemudian juga akan dilihat bagaimana pulsasi jantungnya janin Bunda untuk mengetahui terkait dengan kesejahteraan janin yang ada di dalam rahim. Ya. Setelah pulsasi jantung, kemudian yang keenam adalah AFI atau amnion fluid index, cairan ketuban. Ya. Kemudian yang ketujuh yang bisa dilihat adalah plasenta atau kalau dalam bahasa Jawa itu adalah ari-ari, ya. Kita bisa tahu bagaimana grading dari plasentanya, kemudian posisi plasentanya. Kemudian yang ke-8, kita dapat mengetahui, nah ini dia yang sering sekali ditunggu-tunggu oleh bunda-bunda sekalian. Baru datang masuk dalam ruang USG sudah menanyakan apa itu jenis kelamin, ya. Nah, jadi kalau trimester 2 dan trimester 3 kita sudah bisa dapat banyak sekali hasil terkait dengan perkembangan janin yang ada di dalam rahim. Baik, saya akan membahas satu persatu. Silahkan menyaksikan dan diperhatikan, ya. Yang pertama, seperti yang ada dalam gambar ini, ya, yang saya bawa ini, pasti bunda-bunda sekalian ketika USG mendapatkan hasil print out seperti ini, ya. Di sini ada gambar kepala janin dan lingkar perutnya janin. Dari kepala janin ini didapatkan hasil adalah BPD. Ini ya, BPD itu tadi apa? Biparietal diameter. Atau bahasa Jawanya adalah diameter dari tulang kepala janin. Kemudian didapatkan juga kalau dari kepala adalah lingkar kepalanya. Nah, sehingga kita bisa tahu apakah ada permasalahan pada kepala janin atau tidak, ya. Kalau misal lingkar kepalanya ini jauh lebih besar dibandingkan dari BPD atau diameter biparietal, kita mulai curiga, jangan-jangan nanti terjadi kalau dalam bahasa medis adalah kepala yang besar atau makrosomia atau hidrosepalus, di mana di dalamnya di sini adalah banyak berisi cairan, gitu ya. Ya, dari BPD tadi didapatkan misalnya dalam hasil ini adalah 7,9 cm. Artinya apa? Diameter kepala janin kita itu sebesar kurang lebih 8 cm. Kemudian dari BPD di sini juga ada GA atau gestational age, usia kehamilan berdasarkan dari kepala janin, ya. Di sini GA-nya berapa? Oh, 32 week, jadi 32 minggu.
Kemudian dari setelah GA itu ada EDD. EDD berdasarkan dari penghitungan kepala janin. Jadi Bunda sekalian tidak perlu bingung ya. Kok lihat hasil USG banyak sekali pengukurannya. Bagaimana sih sebenarnya kondisi janin saya di dalam rahim? Justru itu adalah yang terpenting seperti yang ada dalam gambar ini. Penghitungannya banyak sekali ya. Saya akan menjelaskan one by one, satu persatu. Setelah itu ada HC. HC tadi apa? HC adalah head circumferential, jadi lingkar kepalanya janin. HC pun juga akan memberikan hasil yang sama. Didapatkan berapa hasil dari pengukuran HC-nya atau berapa lingkar kepalanya janin. Kemudian berapa usia kehamilannya janin berdasarkan dari lingkar kepalanya, dan kapan HPL-nya berdasarkan dari lingkar kepalanya. Kemudian gambar yang kedua ini seperti yang Bunda lihat, di sini ada gambar lingkar perutnya janin. Ini adalah lingkar perutnya janin ya. Ya. Dari lingkar perut ini didapatkan hasil adalah AC. AC adalah abdomen circumferential. Jadi dalam gambar ini ya, ini adalah AC. Jadi lingkar perutnya janin. Dari AC ini kita lihat bahwa usia kehamilan berdasarkan lingkar perutnya ini adalah 32 week. Hampir sama ya dengan BPD-nya tadi. Dengan lingkar perutnya adalah sebesar 28,04 cm. Nah, dari lingkar perut ini kita juga bisa lihat HPL berdasarkan lingkar perutnya. EDD-nya kapan di sini? Oh, EDD-nya adalah sekitar 15 Juli 2020. Nah, jadi berdasarkan dari kedua gambar ini kita bisa lihat pengukuran dari biparietal diameter atau diameter kepala janin dan head circumferential, yaitu lingkar kepala janin dan lingkar perutnya janin. Biasanya dokter akan memberikan print seperti ini. Jadi bunda-bunda sekalian, besok kalau sudah dapat hasil USG bisa dilihat dan bisa dicermati apakah sesuai atau tidak. Biasanya selisih perbedaan di sini pengukuran hanya boleh 2 minggu. Misal berdasarkan BPD-nya di sini usia kehamilannya adalah 32 minggu. Kemudian berdasarkan HC-nya adalah 31 minggu dan AC-nya adalah 32 minggu. Range normal, masih normal antara 1 sampai 2 minggu selisih perbedaan. Seperti itu, ini untuk AC dan BPD. Selanjutnya adalah femur length. Ini adalah gambar femur length. Femur length itu apa? Tulang paha ya. Ini yang putih ini adalah tulang pahanya janin. Ya, kita lihat di sini ada 2 tulang paha, kanan dan kiri. Berdasarkan dari tulang pahanya di sini adalah 31 week. Hampir sama dengan berdasarkan AC dan BPD tadi. Jadi pertumbuhan perkembangan janin bisa dikatakan normal dan sehat sesuai dengan usia kehamilan. FL pun, tulang paha pun ini juga memberikan hasil tersendiri terkait dengan usia kehamilan atau gestational age dan EDD-nya, estimate due date-nya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pulsasi jantung. Untuk pulsasi jantung hampir sama pengukurannya dengan trimester 1 ya. Jadi ini adalah jantungnya janin seperti puncak dan lembah seperti yang Anda lihat seperti ini. Ini adalah irama denyut jantung janin. Kita lihat di sini HR heart rate-nya adalah 140 kali per menit, berarti normal. Normalnya adalah sekitar 120 sampai 160. Seperti ini ya. Ini adalah pulsasi jantung janin. Untuk mengetahui apa? Kesejahteraan janin. Jadi kalau bayi kita sehat, salah satunya adalah ditentukan dari pulsasi jantung ini. Selanjutnya adalah kita ingin melihat jenis kelamin ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ya, bunda-bunda sekalian mendapatkan hasil USG
kemudian diperlihatkan oleh dokternya, kemudian diperlihatkan. Oh, kalau perempuan seperti yang ada gambar di sini, perempuan di sini tuh ada garis belah di tengah. Nah, seperti ini. Ini jenis kelaminnya perempuan. Bisa dilihat ya. Di tengah-tengah ini ada garis belah. Ini adalah jenis kelamin perempuan. Kemudian jenis kelamin laki-laki, seperti kita lihat dalam gambar ini, jenis kelamin laki-laki di sini kelihatan ada monasnya ya. Jadi ada skrotumnya, kemudian di sini ada penisnya. Bisa dilihat lebih jelas di sini ya. Di antara kedua tulang paha ini, di sini tengah-tengahnya di sini ada gambar seperti monas. Di situ adalah penisnya janin. Dan yang terakhir adalah plasenta. Plasenta dalam USG bisa dilihat gambarnya adalah seperti pasir seperti ini ya. Ini adalah kondisi plasenta. Ketika kita lihat gambar plasenta seperti ini ya, masih sangat lembut sekali, kemudian utuh seperti ini, berarti kondisi plasentanya masih bagus. Plasenta itu adalah ari-ari atau nutrisinya janin. Kemudian AFI itu yang hitam-hitam ini ya. Jadi kalau air ketuban ya, itu adalah yang hitam ini. Air ketuban ketika di USG itu tertampaknya adalah hitam ya. Di sini AFI-nya kita lihat berapa? Sekitar 4,2 cm. Kalau pengambilannya hanya satu poket, satu kantong dengan pengukuran AFI adalah 4,2 cm adalah suatu hal yang normal. Ya. Demikianlah penjelasan dari hasil USG di trimester 2 maupun trimester 3. Jadi trimester 2 dan trimester 3 tadi kita bisa lihat apa? BPD atau biparietal diameter, diameter kepalanya janin. Yang kedua kita bisa lihat head sirkumferensial atau lingkar kepala janin. Yang ketiga kita bisa lihat abdomen sirkumferensial atau lingkar perutnya janin. Yang keempat kita bisa lihat femur length atau tulang pahanya janin. Dari keempat hasil pengukuran ini didapatkan estimate due date-nya atau HPL-nya, jadi hari perkiraan lahirnya. Kemudian bisa dilihat juga taksiran berat badan janin ya. Jadi dari harus dapat keempat pengukuran tadi. Kemudian kita juga bisa lihat pulsasi jantung janin untuk mengetahui kesejahteraan janin, apakah baik kita sehat atau tidak ditentukan dari pulsasi jantungnya. Kemudian kita juga bisa lihat kondisi plasentanya atau ari-arinya ya. Karena plasenta itu adalah sebagai nutrisinya janin, sehingga kesejahteraan janin dilihat dari pulsasi jantung, plasenta, dan terakhir adalah amnion fluid index atau indeks cairan ketubannya. Banyak atau tidak cairan ketubannya, cukup, banyak atau kurang, seperti itu. Demikianlah penjelasan untuk membaca hasil USG di trimester 2 dan trimester 3. Silahkan ikuti terus konten-konten video menarik dari Bidan Sahabat Bunda, karena kami akan selalu memberikan update terkait dengan informasi kesehatan, kemudian perkembangan janin, informasi kesehatan bunda dan calon bayi bunda, kemudian bagaimana teknik melahirkan yang nyaman. Silakan ikuti terus dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika Anda menganggap video ini memang bermanfaat. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, salam bidan.